Waduh. Nanti nih kopinya. Oke, kita Bareng kok, Pak. Iqbal aku, Iqbal. Paspor. kalian dua foto. Enggak. Oke, buka dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya. Oke, kita harap kalian dalam keadaan baik ya hari ini. Iya. Baik. Baik. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman silakan buat kartu nama dulu dari kertas. Jadi ada pulpennya, silakan. Yang berapa? Buat yang besar ya, biar kelihatan. Kita suruh masyarakat apa yang satu? Satu lembar bisa. Yang penting berdiri aja, berdiri di hadapan sih. Oh iya. Terus nanti yang ditulis itu nama panggilannya. Siapa dulu? Oh, buka lagi. Tinggal stuck doang. Rusak kan gitu. Bisa tuh dia. Beda lagi. Gini sih. Tuh. Aduh, Frankie kurang ini. Gini. Nah, bisa gitu. Ini gua. Ada. Sini dah. Oh, ini gitu. Oh, Ini bukan. oke. Coba yang main enggak? Ada ini. Sini dah. Mau dipan? Iya. Udah, belum. Belum. Satu ya. Belum mas. Ayo. Tinggal dulu itu. Siapa dulu? Oke, yang Siapa aja? Gilian. Woi, berarti. Misi ya. Ya. Sama sekali. Bang, ini nih pulpen. Aji. Ayo. Kayak
Kamu juga benar. Kamu nggak masuk. Coba deh. Masih bisa. Agak sini. Dulu masa ada di sini. Keren banget. Nah gitu. Lama sekali ya. Jadi menit. Udah semua. Berapa? Satu lagi. Nah, ini sama. Iya, salah. Sebentar ya. Gak apa-apa. Kayak di gunung mah. Yang penting kelihatan dari sini. Ya udah semua ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada udah siang ya, siang hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pindah? Thank you. Oke silakan. Sudah siap? Siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke udah. Oke kira-kira teman-teman tahu nggak alasan teman-teman dipanggil sini? Nggak. Nggak tahu. Nggak tahu. Diskusi katanya. Ipuan nggak tahu Ipuan? Nggak. Oke. Terus keberatan nggak ya? Enggak. Enggak. Misi yang keberatan nggak? Enggak kan? Aman ya? Oke. Jadi di kali ini kita bakal ngadain bimbingan kelompok. Sebenarnya ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak. Dari kata bimbingan plus kelompok. Kan kalau bimbingan tuh udah pernah sering dengar gitu kan kita. Belajar. Bimbingan belajar. Oke. Ada lagi mau berkomentar? Nah, saya jangan sungkan, jangan ragu sekarang. Gak ada yang sama dalam proses belajar. Bimbingan plus kelompok. Gitu. Oke, coba. Nah, jadi simpelnya gini teman-teman, bimbingan kelompok itu di mana nanti saya ngasih semacam arahan kepada kalian. Nanti bisa aku ngasih materi kepada kalian, nanti kalian silahkan mengikuti. Dan terus kita belajar secara kelompok bareng-bareng, gitu. Nah, untuk tema yang bakal kita bahas pada kali ini mengenai cyberbullying. Ada yang tahu apa itu cyberbullying? Sebenarnya pernah dengar cyberbullying? Oh gini deh, kata bullying aja. Pernah dengar bullying? Pernah. Oke, apa bullying di pikiran kalian? Mengadakan orang tua kan. Ngedikin orang tua bisa. Nanya teman. Oke. Inefisi. Apa? Inefisi. Inefisi Yang bisa. masuk dari. Apa lagi? Adit mungkin barangkali mau berkomentar. Ada mulut juga aja. Frankie, silakan. Jangan. Belum Belum pernah dengar istilah bullying ya? Ini gak apa-apa, nanti kita bakal coba bahas ya. Silakan nanti disimak aja. Oke. Kaila mau berkomentar? Belum. Oke. Iqbal. Rizky. Enggak, Pak. Oke. Tadi sempat disinggung juga kan ya, kecil-kecil dari usia dari Rema tentang bullying. Nah, kalau cyberbullying itu apa sih kira-kira? Cyberbullying itu nggak ada bedanya sama bullying biasa. Cuma bedanya adalah kalau cyberbullying itu dilakukannya lewat media sosial.
Contohnya apa? Contohnya kayak di TikTok, Instagram, Ya. Facebook, Facebook bisa. Gitu. Di sini ada yang pernah ngalamin kena kata-kata makian, cacian dari orang lain yang enggak kenal di media sosial. Pernah? Oke, enggak ada. Kalau semua enggak ada. Oke, barangkali yang cowok pernah main game di Roblox. Pernah open mic. Belum bisa. Jadi biasanya perlu KTP ya. Iya. Oke. Kan kalau misalnya teman-teman bicara di Discord, di situ kan biasanya kenal sama siapa aja. Terus kita bisa ngomongin apa aja dan nggak jarang juga ada yang kena cacian, makian di game tersebut. Oke. Cyberbullying itu biasanya bisa berupa semacam mengirim pesan kasar atau menghina. Itu salah satu contohnya. Kedua, bisa aja menyebarkan foto atau video pribadi tanpa izin. Yang ketiga bisa aja kayak dia tuh buat akun palsu untuk mempermalukan orang lain. Yang keempat, biasanya dia tuh menyebarkan gosip atau berita bohong di internet. Terus bisa juga memunculkan orang di grup online secara sengaja. Begitu. Nah, kira-kira ciri-cirinya apa aja? Ciri-ciri cyberbullying. Oh enggak, lebih ke orangnya. Misalkan Julia nih kena cyberbullying, kira-kira apa yang orang lakuin ke Julia? Nge-ghosting, meledek, oke. Apa lagi? Kesinggung. Apa? Kesinggung. Apa itu? Kesinggung. Oh, kesinggung. Oke. Bagus pranking. Semangat. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan Julia nih kena bullying, apa yang dia rasakan atau alami? Apa tuh? Sakit hati, oke. Coba, apa kira-kira? Belum ada. Tahu. Kalau apa yang dia rasain kalau dibully? Oh, nggak terima, oke. Terus? Oke. Mungkin Juliannya akan terlihat sedih dan takut juga, bisa depresi, bisa juga stres, marah, terus frustasi, apa lagi? Sulit tidur, bisa jadi nggak? Bisa kan? Apa lagi? Baiklah teman-teman. Mungkin kita bakal lihat video dulu, teman-teman silakan nanti kasih komentarnya. Oke, biar ada
sedikit gambaran. Oke. Kelihatan dari sini. Kelihatan nggak? Kurang. Silakan coba ya, nanti saya bakal tanya.
filmnya. Apa yang bisa kalian pelajarin dari menonton video tadi? Kalau bagus ya. Kalau bagus. Apa? Kenapa? Murid-murid kalau bagus. Muridnya apa? Bolos. Aku bagus. Oke, muridnya bolos. Oke, kira-kira ketika kalian menemukan hal semacam itu, apa langkah pertama yang bakal kalian lakukan? Bilang BK. Terus? Bilawan. Oke, aku di sini ada contoh kasus. Nanti aku bakal bacain dan kalian semua aku simak baik-baik. Mungkin bakal aku tanya beberapa pertanyaan. Oke, jadi kasusnya itu adalah Rina. Rina ini adalah siswa kelas 6 SD. Dia itu gemar membuat video harian di TikTok. Nah, awalnya teman-temannya itu mendukung sama memberikan semangat juga sama si Rina ini. Namun ketika salah satu video Rina itu menjadi viral, beberapa temannya itu mulai menulis ternyata komentar yang jahat sama dia. Contoh komentarnya itu, ih jogetnya aneh banget, terus muka Rina kayak badut, hahaha ya. Terus gak usah sok terkenal deh Lurin. Nah itu beberapa contoh komentar itu. Kemudian komentar tersebut itu menyebar ke grup WhatsApp kelas ini. Dan ada juga yang membuat meme wajah Rina, wajah Rina. Akibatnya si Rina ini merasa malu, tidak mau sekolah, dan menghapus semua akun media sosial. Terus guru wali kelasnya ini akhirnya tahu hal tersebut dan mengumpulkan siswa untuk membahas dalam kegiatan kelas refleksi. Oke, pertanyaannya adalah menurut kalian semua, gimana perasaan Rina ketika membaca komentar tersebut? Sakit hati. Terus Gak terima. Sering kata kasar, kata baik. Kesal. Kesal. Oke. Gimana Dit? Apa kira-kira? Semua Dit. Ini tuh tolong buat kamu sebenarnya Dit, buat kamu bisa lancar ngomong. Gak apa-apa ini utarakan yang ada di pikiran. Mau ngasal, mau apa, sama nanti kita luruskan bareng-bareng. Kira-kira perasaan Rina gimana Dit ketika dikasih komentar di hari itu? Berarti Sakit hati. Terus Sebelah. menyesal. kesal. Oh menyesal. Apa tuh? Menyesal. Kesal karena Oh kesal. Iya. Oh kesal. Oke. Dah. Dah. Oke. Gak apa-apa. Semangat. Oke, pertanyaan kedua. Jika kamu menjadi temannya Rina, apa yang bakal kamu lakuin untuk membantu? Beri dukungan. Contohnya? Support. Ngasih support, beri ngasih kata-kata positif gitu kan. Oke, ada lagi? Kira-kira Nisya kalau jadi temannya Rina, apa yang bakal dilakuin?
kasih semangat dengan depresi. Oke. Betul, betul. Itu baru betul-betul aja. Iya Pak. Kayla gimana? Sama? Ada yang beda? Beda lagi. Rizky barangkali? Sama? Sama. Belum ada jawaban yang baru ya? Oke, pertanyaan ketiga. Mengapa kira-kira seseorang itu melakukan cyberbullying pada si Rina ini? Nggak suka Gak sukanya kenapa? Viral. Karena viral, gak suka temennya, gak suka temennya Kena terkena. Terus? Gimana dia? Aman? Dan dia bilang mungkin ada masalah pribadinya begitu. Apa? Mungkin ada masalah pribadinya begitu. Apa? Ada masalah terjadi? Enggak gitu. Oh, tidak. Oke, bagus Perinki. Revan, silakan komentar. Kira-kira apa alasan seseorang melakukan bullying? Apa kira-kira? Apa? Lama tadi Pak. Apa alasan seseorang melakukan bullying? Kenapa? Ayo, jawabannya gak apa-apa. Sebisanya slow. Begini. Ayo. Cukup. Iya deh. Oke, pertanyaan keempat. Kira-kira kalian pernah nggak melihat bullying Tiap hari. tiap hari di sekolah? Iya. Ya. Ini tak beda sih. Wow, deh. Jadi sih. Oke, biasanya bullying siapa? Beril. Kayak apa sih kayak gitu? Tadi bala-bala Bom. Nah itu ada contoh case nyatanya tuh. Kalian bisa jawab, kenapa kira-kira? Kenapa tuh? Bohong kan lupa, pernah bully saya. Kenapa? Bohong pernah bully. Bercanda. Terus? Oke. Tadi kan alasannya bercanda ya. Kira-kira kalian pernah mikir ya ketika di posisi yang kalian kasih hinaan atau bully? Kan awalnya ya mikirnya bercanda, tapi dia yang dibully kira-kira merasa kalian bercanda nggak? Kira-kira bisa jadi enggak kan? Ya. Nah gitu. Artinya jangan sayangnya sama orang. Oke, lanjut pertanyaan kelima ya. Kira-kira gimana cara menggunakan media sosial dengan bijak agar tadi itu tidak menyakiti orang lain? Dan yang tahu gitu. Ada yang jawab? Media sosial. Depan barangkali depan udah ada mindset baru? Belum? Oke. Pikiran. Nesya barangkali mau? Dulu Pak. Belum. Oke, kita ulang pertanyaannya. Bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak menyakiti orang lain? Sebenarnya gampang Pak. Ini saya kasih gambar nih. Salah satu caranya
ya dengan tidak berkomentar negatif. Itu simpel ya. Berkomentar positif ya Pak. Nah bisa jadi dibalik, jadi kasih komentar positif dan tidak berkomentar secara negatif sama orang. Kalau tidak sih tidak Tidak kan? tidak mencampuri urusan orang lain itu bisa. Tidak mencampur orang lain, tergantung. Kalau misalkan urusannya itu bisa berhubungan sama kamu. Contoh, pemerintah bikin kebijakan. Kira-kira kalau misalkan itu menyengsarakan kamu atau merugikan kamu, kira-kira apakah boleh kita untuk ikut berkomentar? Boleh kan? Nah caranya kayak gitu. Tapi kalau semisal postingan dia itu tidak ada satu pun yang dengan kalian, ya udah gak usah komentar, dikasih like aja. Iya. Gitu teman-teman. Pertanyaan ke-6. Kira-kira pihak yang paling bertanggung jawab ketika terjadi kasus bullying seperti yang Rina alami tadi siapa? Guru. 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 Oke, ada yang orang tua dan guru nih. Kalau guru kan sekolah. Iya kan, guru juga orang tua. Guru kan di sekolah. Ya kan, sebenarnya di mana? Orang tua. Oh, silakan kasih pemikiran yang matang kalian seperti siapa? Guru dan orang tua. Pas apa itu? Iya, guru sama orang tua pas. Oke, guru sama orang tua. Ya berarti perlu keduanya gitu ya. Iya. Oke. Kira-kira diri sendiri enggak perlu bertanggung jawab. Iya sih. Bagus. Jadi yang mana nih yang benar nih? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Oke. Baiklah teman-teman. Oke, pertanyaan ketiga. Kalau semisal kalian jadi orang tuanya si Rina ini, apa yang bakal kalian lakuin? Siapa yang terpilih ini? Hah? Kalian saya tuh. Apa ini? Gimana jadi? Apa yang bakal kalian lakuin ketika kalian posisinya anak kalian yang dibully? Di Apa? Iqbal marah apa? Apakah cukup? Enggak sih. Ya. Nyemakin anaknya biar enggak sedih. Bisa. Oke, ada lagi. Bentar lagi. Oke, silakan ada lagi. kasih motivasi. Masih motivasi, bagus sekali Franky, ada lagi. Biar ke depannya lebih baik. Masya Allah. Lebih baik. Oke. Tepat sekali Franky. Ketika misalkan anak Franky kena bullying, maka Franky akan mengasih motivasi. Kasih uang jajan enggak? Biar semangat. Bisa jadi sedikit. Oke. Oke teman-teman, kita bahas pencegahan bullying. Oke, kira-kira kalau kita masih nggak cyberbullying, apa yang perlu dilakuin? Berpikir. Biar bullying tidak terjadi, apa yang perlu dilakukan? Ada kan sudah kepikiran? Belum? Oke, belum.
Silakan teman-teman. Ada nih, kita lihat dulu. Cinta damai. Cinta damai. Dari sana apa? Dan kalau bisa orang bilang kalau gitu Udah dulu ya? Belum. Ada. Itu saja. Udah ya? Jadi, kita lagi coba. Biasanya ada. Oke, gimana? Sudah ada kepikiran? Ini ada Oke, silakan Franky. Gimana? kemarin kita pribadi sendiri saja menjaga pesantren. Oke, terus Supaya itu punya ya tidak menggunakan Indonesia untuk menyebabkan yang lain. oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu, Pak. Betul sekali jadwal kita ini ya. Iya, betul. Oke. Betul sekali teman-teman apa yang dikatakan Franky tadi. Oke. Jadi yang pertama, ketika kita ingin mencegah cyberbullying terjadi adalah pikir dulu sebelum posting. Artinya teman-teman jangan pernah memposting hal-hal yang sifatnya bakal memancing keributan atau suatu hal yang itu sekiranya bisa menyakiti hati orang lain kayak gitu. Oke, yang kedua itu gunakan media sosial secara bijak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hargai privasi baik diri sendiri maupun orang lain kayak gitu. Kemudian ketika teman-teman melihat perundungan, maka cepatlah melaporkan kepada pihak yang lebih tinggi, misalkan hierarkinya dari pelajaran teman-teman. Contoh orang tua, bisa jadi guru, bisa. Oke. Keempat itu adalah bangun empati teman-teman.
Oke, mungkin itu materi kita. Oh, ada yang mau tanyain sebelum kita simulasi? Masih Pak. Simulasi dong. Nanti misalkan mau sebelah sini, sama sebelah sini nanti berpasangan. Kita coba nanti konteksnya ada yang dibully sama ada yang membuli gitu. Nanti teman-teman silakan jadi penilai kira-kira apa yang dibully. Oke, sebelum itu ada yang mau tanya dulu? Ada Pak. Tidak ada. Oke, udah paham semua tadi ya. Oke, kira-kira kalian temanya mau dipilihnya apa? Ini sendiri. Ini sendiri. Kira-kira pasangannya mau berhadapan atau gimana? Mau hadapan. Betul lah ini kesempatan kalian. Ini belajar musyawarah juga gitu. Mau gimana? Biasa pakai yang mau sama. Ya, ini bebas. Oke, gitu. Mau berhadapan. Tuh pasangan saya tuh. Gimana? Ya udah. Berhadapan. Oke, silakan. Itu temanya dari kalian. Oke. Berarti tentunya mau jadi pembuli apa yang dibully? Pembuli Pak, pembuli. Ih, kamu juga. Gimana? Berarti Revan dulu Revan mau jadi apa? Pembuli Pak. Jadi pembuli. Berarti bilangnya dibully. Siap. Cuma simulasi doang. Di sini jadi apa? Pembuli Pak. Pembulinya. Oke, cocok. Bagusnya jadi yang dibully berarti. Yang dibully. Oke, berarti yang mau jadi pembuli. kalau dia yang pembulinya, kamu yang dibully. Sama-sama pembuli. Oke, gitu. Kita mulai contoh dari Revan udah kepikiran. Bully Juliani. Iya, ini kan menjadi pembuli. Jadi mau bisa. Itu udah daging kan? Udah bisa. Mikir Pak belum. Bisa. Coba. Banting kan dijadiin. Mau Rizky duluan. Ya, di sini Pak, ada Pak. Gimana Pak? Belum kepikiran. Franky dulu. Franky silakan Franky. Kan tetap dalam membeli dari sana. Ya. Kamu menurut saya. Kamu menurut dia misalnya. Tapi itu doang dari bohongan. Simulasi. Mau. Kamu aja. Boleh tukar. Iya. Ini Pak yang ngomong. Oke, berarti ceweknya mau yang jadi pembuli. Ya udah sama. Kalau ngomong, itu nanti jangan bebas. Ya udah Rizky sama Rizky duluan. Oke. Berarti Rizky kamu siap untuk menghadapi bulian dari Ya, Rizky. Pak. Ya. Oke. Boleh nggak pakai jambak? Woi, jangan Pak. Fisik cuma Pak. Yang beneran Ricky. Kita yang soft aja yang kalem. Iya, Oke, ya. soft. Ya. Iyalah jangan yang hard. Oke, bisa dimulai. Action. Dari itu. Iya, sama Pak. Enggak apa-apa ya, yang Yang satu botak. aja. Dari botak. Mulai. Jadi teman-teman perhatikan Pak, ya. jangan dulu sih Pak, yang lainnya. Kamu tinggal diem doang. Oh, iya, siap. Tinggal diem doang sih. Ini dulu kan. Ya, silakan diem aja. Pak, kalau Tentang apa? Boleh. Tentang Ya. apa aja? Ayo. Oh, diem aja. Kamu angguk-angguk aja. Iya. Nah, iya. Apa sih? Jangan ketawa dulu, ini kan lagi serius ceritanya. Yang aja. Dari mobilnya sih. Oh. Apa begitu? Masa lo? Ini lo tau lah. Jangan panjang ya. Ya emang kan ada penting apa? Praktekin gitu. Jangan. Apa? Praktekin. Mau berdiri, silakan. Gak usah Pak. Udah sih, enggak. Gue yang diri sih, kalau kan itu. Oh ya udah, kamu berdiri. Ya udah boleh Pak, saya. harus tugas Pak. Ya. Ya udah kamu berdiri, nggak apa-apa. Ini tugas soalnya. Biar realistis ceritanya, biar keren. Panas Pak. Ya duduk ya.
Oke. Imam. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. Udah selesai kan Pak? Apanya? Udah selesai kan ini. Nanti kamu ceritain juga kamu. Giliran. Oke, silakan kasih tanggapan dulu. Kira-kira apa yang kurang? Kurang jambak sih. Weh, itu mah. Kurang menjiwai. Kurang menjiwai. Terus. Dan Mas. Oke, sebetulnya bukan apa yang kurang ya, tapi ketika misalkan teman-teman melihat situasi atau kondisi seperti itu, perlakuan teman-teman kira-kira bakal seperti apa gitu? Apakah mungkin ketika Julianti sama Kayla lihat Nesya yang seperti itu membuli si Rizky, apakah mungkin Julianti sama Kayla ikut membuli, contohnya misal, atau mungkin malah justru malah membela Rizky? Itu kan situasi yang bisa aja terjadi. Itu bola Pak. Oke, gitu. Lagi Pak. Lagi, oke, siapa yang mau ngomong lagi? Pergi. Iya Pak. Berdiri dan Ranking lembut. Datang. kenapa sampai nanti ya gede? Kasih cek, Pak. Oke. Coba tarik sini. Pak, di sini bisa. Kenapa? Mundur. Boleh. Silakan. Kan mana yang paku? Kamu kan lucu begini. Ini kan bukan. Belajar nakal susah tahu. Sudah. Oke, Iya Pak. Imam. Enggak apa-apa. Pak mau berburu Pak. Gak apa-apa ya, kan udah belajar. Berarti, nih misal ada yang dipalak itu udah sering terjadi kan? Itu kan udah hal yang belum pernah gitu terjadi. Kira-kira ketika teman-teman melihat ada yang dipalak, apa respon yang teman bakal lakuin? Kegiatan. Apa ya? Kenapa? Oke, misal Frankie melihat seorang yang dibully, dipalak, dimintai uangnya. Kira-kira apa yang Frankie bakal lakuin ke si pembuli? Gimana? Galau. Kalau aku sih lewat aja lah, tangan pasti ya. Saya Coba lagi. marah gitu. Ibu marah. Kenapa marah? Tidak terima. Tidak terima melihat orang yang dibully gitu. Oke. Oke, jadi ini teman-teman, capaian adalah teman-teman mengikuti dunia kelompok ini adalah ketika misalkan teman-teman melihat kejadian, misal Frankie, Andi dan sebagainya dibully, respon teman-teman perlunya seharusnya itu kan melindungi Frankie sama Andi ini kan, jangan malah ikut-ikutan membuli misalnya. Adapun kan kalau misalkan pembulian itu seringnya adalah menghina fisik kan, sering kan terjadi, atau mungkin yang berbeda ras atau golongan dengan kita misalnya. Misalnya Frankie orang Papua, teman-teman di sini orang Serang, orang Jawa. Teman-teman ketika melihat Frankie berbeda dengan teman-teman, seharusnya sikap teman-teman adalah
apa ya, menghargai, toleransi. Itu nggak ada alasan untuk kita membuli orang teman-teman. Kendati pun misalkan dia orangnya ada yang kurang di tubuhnya atau misal bentuk rupanya enggak sama dengan kita atau warna kulitnya misalkan juga kita misalkan lebih ini. Nah, seharusnya teman-teman jangan pernah untuk mengkreditkan atau mendiskriminasi orang tersebut. Karena kenapa? Karena sama-sama ciptaan Tuhan gitu. Nah, itu contohnya pembelajaran. Kira-kira ketika saya nanya, siap nggak kira-kira ketika ada teman yang dibully teman-teman untuk mendukung itu agar tidak terjadi? Siap nggak? Siap ya? Dengan siap-siap berarti ketika ada yang bully yang gimana aja gitu kan. Oke, mungkin itu pembelajaran kita pada siang hari ini. Aku minta dari kalian silakan kasih kesimpulan. Dari yang mau dulu deh sebelum kita lanjut demo. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang ini, apa kira-kira yang teman-teman dapatkan? Kalau Ya silakan, Franky. saya harus minta pengembangan. Oke, sangat bagus. Oke, jadi lebih tahu ya. Oke, mantap sekali Franky. Oke, yang lain tadi barangkali. Perlu ini satu kata dong di penutup kita daripada dari tadi kalian kamu nggak ngomong, saya ini merasa kurang ngejelasin kalau kamu nggak berkomentar. Apa yang Adit dapetin? Yang dia dapetin itu sebelum ini Apa? saya kali itu apa saya beli Ya, saya berbully itu apa? membeli media sosial. Oke, betul. Terus apa yang didapetin dari tadi ada role play juga, simulasi. Adik siapa adik? Gak dapet apa-apa? Gak tahu. Waduh, adik ini berarti belum nyimak ya. Dan kita lihat dulu Iqbal. Ya, apa yang Iqbal dapetin dari materi kita tadi? Jangan membuli orang lain Jangan bully orang lain. Terus karena yang kita bully itu lupa kan? Karena yang kita bully mungkin tidak terima. oke, tidak terima dengan bercanda kita. Ada lagi? Oke, udah. Lanjut Kaila. Apa yang Kaila dapetin dari belajar kita singkat ini? Tidak patut dicontoh. Apa? Apa yang tidak patut dicontoh? Oke, berarti sebisa mungkin tidak pernah dan jangan tidak usah membuli orang lain. Oke, Nesya, apa yang didapetin? Ya saling menghargai sih Pak, saling mengerti juga. Oke, sudah menghargai. Biar nggak jadi kemudian Biar kita tidak- juga nggak tahu orang yang kita bully itu gimana kasarnya. Nah, betul sekali. Sudah. Oke, terima kasih Nesya. Julian, Julian, kalau Julian ya? Di sana, apa yang didapetin? Enggak ada. Saya merasa gagal memberikan materi ke kalian. Bully apa tuh gimana? Apa yang didapetin? Apa aja? Kasih feedback ya. Kalau sama sejak Nambah wawasan, oke. Lebih hati-hati dalam tunggu ya. dalam Gambar ya dalam
lebih berhati-hati dalam berkata-kata ya, agar orang yang kita kata-katanya tidak tersinggung. Revan, silakan. Kata-katanya hari ini. Apa yang didapetin? Iya. Ayo Revan. Gak apa-apa, gak usah takut salah. Aman aja nih, Bang. Kenapa? Gak ada. Serius. Wah, Revan. Capek-capek saya ngejelasin. Apa kamunya? Serius gak ada. Ayolah. Dede, lanjut. Bisa memperoleh cara mencegah pembunuhan. Oke, mencegah pembelian. Terus Itu. udah. Oke. Udah semua ya? Mantap. Dikarenakan mungkin teman-teman masih kesimpulan dari apa yang kita dapetin. Ya, sebenarnya mohon maaf. Sebenarnya apa yang disampaikan belum tercapai ya, karena masih ada yang belum mendapatkan apa-apa dari apa yang tadi dikatakan. Sampai saya nggak bisa mungkin dapat apa. Depan kalau mau diceritain boleh ke BK ya kalau ada masalah apa. Iya Pak. Oke. Kalau misal kamu malu dalam mengungkapkan sesuatu atau mungkin ada hal yang mengganjal di pikiran kamu, boleh datang ke BK kan. Daripada misal ketika nih posisinya kondisinya ketika kalian udah kerja, ketika sebagai HRD yang kalian diwawancara ketika rekan kayak gitu, itu udah langsung di blacklist kan. Ya aneh loh, ketika misalkan kalian disuruh untuk ngomong, ya udah ngomong aja apapun itu, mau salah mau benar, karena tugasnya di sini ya ketika kalian salah ya saya benerin gitu kan. Jangan misalkan ditanya apa yang kalian dapetin, nggak tahu, nggak ada. Itu kan kayak kesannya kira-kira kalau misalkan kamu dipositif gimana? Gak enak ya, gitu kan ya. Jadi sebisa mungkin ketika saya ngasih arahan, penjelasan, perhatiin sekecil apapun. Karena nanti tadi juga ditanya teman-teman ketika saya ngasih apa kesimpulan, cuma beberapa kata doang, tapi ya udah oke. Itu aja udah cukup gitu, 2 kata 3 kata daripada nggak sama sekali. Gitu. Ya. Gitu ya kan, jangan berkecil hati kan. Kesempatan belajar masih banyak, masih kelas 10 menit. Oke, akhiran apa ada hadiah buat kalian. Itu makan tinggi. Bagi masing-masing satu ya, biar tuh bagi semua. Ini kan bagian semua ya. Oke. Itu. Oke, kita foto dulu. Berikutnya kasih.